hubul khair. Bisa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan membahas perkara yang sangat penting, yaitu rukun Islam yang pertama. Dan ini adalah pokok ajaran dari Islam, dan ini bisa jadi juga semua para nabi dan rasul juga berdakwah tentang hal ini. Sangat penting para jemaah sekalian, yaitu apa? Yaitu tentang syahadat, yang atau kita sebut dengan syahadatain, dua kalimat syahadat. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadan, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya adalah Islam itu dibangun dari 5 perkara yang kita sebut dengan rukun Islam. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah. Lalu yang kedua adalah mendirikan sholat. Lalu yang ketiga menunaikan zakat. Lalu yang keempat adalah naik haji ke Baitullah jika mampu. Lalu yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita fokus di rukun Islam yang pertama, yaitu bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Dan disinilah para jemaah sekalian dalam rukun Islam yang pertama, yaitu kita bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Dalam bahasa Arab maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak atau yang benar untuk disembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya adalah Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan melainkan Dia yang berhak untuk disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan hal demikian. Tak ada sesembahan melainkan Dia yang berhak untuk disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah para jemaah sekalian, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak atau yang benar untuk kita sembah kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, la ilaha illallah itu punya rukun. Rukunnya ada 2. Yang pertama adalah an-nafyu, lalu yang kedua adalah al-isbat. Yaitu terdiri dari penggalan pertama la ilaha. Ini adalah an-nafyu, yang artinya adalah peniadaan segala macam jenis sesembahan. Itu tidak boleh untuk disembah. Inilah yang pertama, rukun yang pertama yang kita sebut dengan an-nafyu. Lalu yang kedua adalah al-itsbat, yaitu apa para jemaah sekalian? Yaitu penggalan keduanya adalah illallah, yang menunjukkan bahwasanya penetapan bahwasannya hanya satu-satunya zat yang boleh kita sembah, yaitu kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Dan inilah harus kita ketahui 2 rukun ini para jemaah sekalian. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Karena yang pertama adalah kita menafikan seluruh macam sesembahan, lalu yang kedua kita menetapkan hanya satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, yaitu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain rukun ternyata kalimat tauhid la ilaha illallah punya syarat-syaratnya. Yaitu syarat-syarat la ilaha illallah adalah yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian adalah yang kedua adalah al-yaqinu, keyakinan. Lalu yang ketiga adalah al-qabulu, penerimaan. Lalu yang keempat adalah ketundukan. Lalu yang kelima adalah as-sidqu, kejujuran. Lalu yang keenam adalah keikhlasan. Dan yang ketujuh adalah kecintaan atau mahabbah. Dan disinilah para jemaah sekalian, kita harus tahu bahwasanya syarat-syarat la ilaha illallah ini. Yang pertama kita harus tahu ilmunya. Kita harus mengetahui apa itu la ilaha illallah. Maknanya seperti apa. Yang kita sebutkan tadi maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali kepada Allah. Kemudian kita harus yakin dengan kalimat tauhid ini. Jangan sampai ada ragu sedikit pun.
Kemudian yang ketiga, kita harus terima kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, jangan sampai kita tolak sedikit pun. Lalu yang keempat adalah kita harus tunduk patuh terhadap kalimat tauhid ini sehingga jangan sampai kita menolak kemudian kita malah melakukan sebaliknya, yaitu melakukan kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik. Lalu yang kelima adalah kita harus jujur, as-sidqu, jujur dengan perkataan kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita ucapkan ini para jemaah sekalian, sehingga dalam ucapan, hati maupun amal anggota badan kita benar-benar merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian keikhlasan juga, kita harus dengan niat yang ikhlas dalam mengucapkan hal ini. Kita murni hanya mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada paksaan, jangan sampai ada yang menyeru kepada kita untuk terpaksa melakukan hal ini. Jangan sampai para jemaah sekalian. Kita melakukannya dengan keikhlasan, benar-benar dari kesadaran hati, kemudian kita ingin meraih wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketujuh adalah dengan cinta para jemaah sekalian. Kita mencintai kalimat tauhid ini, jangan sampai kita benci. Bagaimana kaum munafik atau kaum kafir yang membenci kalimat tauhid ini? Kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan, karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari para jemaah sekalian, syarat-syarat ini kita penuhi supaya kita dapat diterima kalimat syahadat kita la ilaha illallah, kemudian kita bisa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah sekalian, selain kita bersaksi la ilaha illallah, kalimat syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang artinya adalah katakanlah sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah para jemaah sekalian kita harus bersaksi, kita harus benar-benar yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, yaitu utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nafikan, jangan sampai kita dustakan, jangan sampai mengatakan bukan nabi dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi kita mengimani nabi-nabi palsu setelahnya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai para jemaah sekalian. Akan tapi kita harus juga mengetahui bahwasanya maksud atau rukun dari syahadat yang kedua ini, ya, wa anna Muhammad Rasulullah, kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, adalah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Yaitu kita benar-benar merealisasikan, benar-benar menerapkan rukun dari syahadat ini. Yaitu apa para jemaah sekalian? Ada 4. Yang pertama adalah kita menaati apa saja yang beliau perintahkan kepada kita. Dan disinilah para jemaah sekalian, ketika beliau memerintahkan kita hanya beribadah kepada Allah, kita sholat, kita zakat, kita naik haji, kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita laksanakan sebagaimana yang beliau perintahkan. Ini adalah rukun pertama dari syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jangan kita sampai dustakan. Jangan sampai kita malah menjelek-jelekkan, naudzubillahi min dzalik. Maka ini benar-benar di dalam hati kita, kemudian dalam perbuatan kita membenarkan apa yang beliau sabdakan. Lalu yang ketiga adalah kita menjauhi apa-apa yang beliau larang. Jangan sampai kita malah sebaliknya para jemaah sekalian, mendekati bahkan melakukan hal itu. Maka ini jangan sampai para jemaah sekalian. Karena kalau kita melakukan hal tersebut malah melanggar larangan beliau, maka tanda kutip apakah benar kita umatnya beliau, apa benar kita benar-benar mencontoh beliau dan seterusnya. Sehingga jangan sampai para jemaah sekalian seperti itu, tapi kita kebalikannya, yaitu kita menaati beliau. Ketika beliau perintahkan kita laksanakan, ketika beliau larang ya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan kita dekati, apalagi melaksanakannya. Lalu yang keempat adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan yang beliau bawa, kecuali dengan contoh yang beliau contohkan, ya. Pedoman, tuntunan, adapun tata cara beribadah kita hanyalah dengan tata cara yang beliau bawa. Jangan sampai kita membuat sendiri, entah itu dari ustadz kita, entah itu dari
katanya orang soleh, kiai dan seterusnya. Tidak para jemaah sekalian. Tapi kita beribadah kepada Allah yaitu mengikuti tuntunannya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mana para jemaah sekalian, ketika kita melaksanakan 4 rukun ini, insya Allah kita akan benar-benar bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga para jemaah sekalian kita bisa melaksanakan 2 kalimat syahadat ini. Yang pertama, kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu yang kedua, kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, sehingga benar-benar syahadat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.